Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari C7 akan menjelaskan tentang E. coli anomali. Nama-nama kelompok kami, yang pertama Dewandaru Evan dengan NIM akhir 062, yang kedua Ingrid Laurentina dengan NIM akhir 144, yang terakhir Bunga Amelia Priyatna dengan NIM akhir 146. Secara definisi, anomali mata kolin atau disebut dengan CEA adalah sindrom masalah mata bawaan yang dapat menyebabkan cacat penglihatan. Penyakit ini terjadi pada kedua mata, namun setiap mata mungkin terkena dampak yang berbeda. Anjing yang menderita sindrom ini dilahirkan dengan mutasi DNA, meskipun kelainan tersebut mungkin ada atau tidak ada saat lahir. Secara teknis ini bukan cacat lahir. Secara umum, sebagian besar anjing dengan CEA memiliki penglihatan abnormal dan penglihatan mereka dipengaruhi oleh hipoplasia keroid dan kolomoba selain aplasi retina. Secara etiologi, CEA adalah area retina, lapisan syaraf mata dengan batang dan kerucut, atau keroid. Keroid adalah lapisan pembuluh darah di bawah retina, tidak berkembang semestinya karena DNA. Banyak anjing yang merupakan pembawa mutasi DNA tetapi tidak mengidap penyakit tersebut. CEA terutama mempengaruhi jenis anjing kolin, tetapi juga beberapa ras lainnya, kolin kasar dan halus, anjing gembala Shetland, gembala Australian, kolin perbatasan, Nova Scotia Tolling Retriever, Fiber rambut panjang, Boykin, Spaniel, dan Lancaster Highland. Coli eye anomaly ini, tanda utamanya itu adalah hipoplasia korodial yang ditentukan secara geografis di lateral diskus opticus. Nah, hipoplasia korodial ini biasanya disertai ataupun tidak disertai dengan defek retina atau sklera yang jelas atau kolobama. Nah, untuk anomali lainnya itu ada displasia retina dan pendarahan intraokuler. Untuk diagnosa penunjang dapat melakukan tes ophthalmoskopi. Uji ini dilakukan pada ruangan gelap dan langkah awal mengevaluasi dilatasi pupil. Metode yang digunakan indirect dan direct, tetapi para ahli sering menggunakan secara indirect karena pada seluruh fundus arah pandang terlihat semua. Pada uji ini dapat terlihat fundus subalbinotik lengkap atau sebagian yang mewakili kekurangan pigmen. Untuk histopatologi coli eye, lesi utamanya ada korodial hipoplasia. Terjadi penipisan pembuluh darah di belakang namun tidak signifikan mengganggu penglihatan. Lalu lesi kedua, terdapat retina folds di mana retina tersebut berbentuk seperti terlipat, terletak di retina neurosensorik neonates. Retina folds muncul karena pertumbuhan sklera, koroid, dan lapisan retina yang tidak merata. Lipatan terlihat sebagai konfigurasi linier atau melingkar, keabu-abuan atau putih. Lalu yang ketiga ada koloboma diskus opticus, mirip seperti lubang, seringkali terlihat pada anjing yang terkena coli eye anomali. Ukurannya dapat bervariasi dari kecil, besar, hingga seluruh diskus optik. Koloboma diskus optik dapat juga dikatakan posterior scleral ectasia. Lesi papiler sering terlihat sebagai lekukan berwarna keabu-abuan atau merah muda. Pada anjing yang mengalami coli eye anomali mengalami pelebaran retina. Otitis eksterna pada kucing. Secara definisi, otitis eksterna adalah suatu peradangan pada liang telinga luar, baik akut maupun kronis, yang biasanya dihubungkan dengan infeksi sekunder oleh bakteri dan atau jamur yang menyertai maserasi kulit dan jaringan subkutan. Otitis eksterna terbagi menjadi otitis eksterna superficialis dan otitis eksterna profunda atau otitis eksterna akut. Secara etiologi, otitis eksterna adalah masalah yang kompleks dalam kebanyakan kasus yang kronik muncul lebih dari satu penyebab. Pada umumnya, otitis eksterna akut disebabkan oleh adanya parasit, yakni tungai Otodectes cynotis, yang merupakan fauna normal pada telinga kucing. Tungau ini hanya akan menyebabkan iritasi jika populasinya meningkat dan menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Nah, otitis eksterna ini umumnya disebabkan oleh infestasi dari Otodectes cynotis yang merupakan penyebab paling umum, yaitu sebesar 50% hingga 80% dari total kejadian. Nah, adanya infestasi dari Otodectes cynotis pada saluran telinga eksternal ini ditandai dengan adanya serumen berwarna kehitaman seperti pada gambar. Nah, untuk kejadian otitis eksterna ini dapat diperparah akibat adanya infeksi sekunder oleh bakteri ataupun jamur. Nah, bakteri Coccus yang umum ditemukan pada kasus otitis eksterna ini adalah Staphylococcus intermedius. Pada histopatologi telinga, terjadi hiperplasia sel epitel squamous dengan hiperkeratosis dan inflamasi limfosit dan makrofag. Otitis eksterna dimulai dengan adanya hiperplasia epitel sel squamous, yaitu hiperkeratinisasi yang dikombinasikan dengan hiperkeratosis. Lapisan subepitel ditemukan infiltrasi limfosit, sel plasma, sel polimorfonuklear, dan makrofag. Lalu ada hiperplasia kelenjar sebaceus. Kelenjar sebaceus menunjukkan hiperplasia dengan pelebaran saluran yang tidak jelas pada tahap awal otitis. Lalu ada karsinoma sel squamous dan adenoma kelenjar serumin pada kanal telinga. Pada otitis kronis eksterna, terdapat tumor akan tumbuh di saluran kanal dan dilapisi sel epitel squamous non-keratinisasi, epitel kolumnar maupun silia. Lalu,
Ada dilatasi duktus dan proliferasi papilari. Proliferasi ini dapat menyebabkan hilangnya epitel sehingga saluran telinga terlihat lebih besar, karena jaringan tersebut mengalami dilatasi. Pada kucing, inflamasi granulomatosa dapat ditemukan, sedangkan pada anjing terjadi erosi dan ulcerasi bahkan mengalami osifikasi pada saluran kanal eksternalnya. Pada kasus kronis, terjadi hiperplasia kelenjar serumen dengan pelebaran kelenjar serta duktus. Hal ini dapat menyebabkan kelenjar sebaceus terganti karena kelenjar serumen dan duktus terpenuhi oleh bahan homogen eosinofilik dikombinasikan dengan leukosit polimorfonuklear, limfosit, dan makrofag.